Pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan kembali melakukan pemeriksaan terhadap pelapor yaitu Mitra Dapur SPPG Kalibata terkait dengan kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana makan bergizi gratis MBG. Ya, usai melakukan pemeriksaan 5 orang saksi, polisi kini tengah mendalami surat perjanjian antara yayasan dan Mitra Dapur. Polres Metro Jakarta Selatan kembali melakukan pemeriksaan terhadap pelapor kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana makan bergizi gratis yaitu Mitra Dapur SPPG Kalibata. Setelah diambil keterangan, sebanyak 5 orang saksi dari Mitra Dapur SPPG Kalibata dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana MBG keluar dari kantor Polres Metro Jakarta Selatan. Pemeriksaan dilakukan terhadap pelapor, bagian administrasi, dapur, operasional, dan orang yang mengetahui perjanjian antara yayasan dan korban. Dana Harli, kuasa hukum pelapor, mengatakan polisi kini tengah mendalami surat perjanjian antara yayasan dan korban. Yang 5 itu sejauh ini pelapor, korban Ibu Ira, kemudian ada bagian administrasi di dapur, kemudian ada bagian operasional di dapur, kemudian ada orang yang mengetahui perjanjian antara Ibu Ira dengan yayasan. Seperti itu. Jadi ini, dari pertama kontrak 15.000 dipotong 2.500 untuk yayasan. 2.500 untuk yayasan. Jadi kita terima 12.500. Namun di pertengahan jalan ada yang 13.000, ada yang 15.000 per porsi. Nah, yang 13.000 per porsi masih dipotong 2.500 juga. Jadi kita terima 10.500. Dugaan niat jahatnya ada di situ. Karena pada bulan Desember kemarin, pihak yayasan itu sebenarnya sudah mengetahui ada perbedaan, ada porsi 13.000, ada porsi 15.000. Namun di perjanjian itu semua 15.000 per porsi. Sebelumnya, salah satu mitra dapur program makan bergizi gratis di Jakarta harus berhenti produksi karena merugi miliaran rupiah. Mereka berhenti produksi karena pembayaran tertunda. Mitra Dapur SPPG Kalibata sendiri menyalurkan makanan bergizi gratis ke 19 sekolah di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan dengan jumlah makanan sebanyak 3.400 porsi per hari. Oleh karena tak kunjung dibayar oleh yayasan meski dana untuk Mitra Dapur telah ditransfer Badan Gizi Nasional, Mitra Dapur SPPG Kalibata sempat berhenti beroperasi selama sepekan, hingga akhirnya melaporkan kasus dugaan penipuan dan penggelapan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto merespon tentang dugaan penggelapan dana makan bergizi gratis di Jakarta Selatan. Prabowo menjamin akan menyelesaikan masalah tersebut. Pemirsa, Prabowo Subianto mengaku belum mendapat laporan terkait masalah tersebut, namun ia menjamin untuk mengurus dan juga menyelesaikan masalah yang ada. Presiden juga menegaskan akan menjaga setiap rupiah uang rakyat agar tidak disalahgunakan. Laporan polisi ya? Ya, Presiden Jokowi Pak di saya nggak tahu ini laporan ini. sudah ditangani. Oh ya? Udah ada informasi yang Oh ya, belum. Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga. Ya. Kejaksaan Agung menemukan uang tunai senilai 5,5 miliar rupiah dalam penggeledahan di rumah hakim tersangka kasus suap vonis lepas minyak sawit mentah. Uang yang dibungkus plastik dan disimpan dalam koper itu disembunyikan di kolong tempat tidur. Kejaksaan Agung menggeledah rumah Hakim Ali Muhtarom tersangka kasus dugaan suap vonis lepas korupsi minyak goreng. Penggeledahan itu dilakukan di rumah Ali di Jepara, Jawa Tengah. Dalam penggeledahan itu, tim khusus pemberantasan korupsi Kejagung menemukan koper hitam berisi uang senilai 5,5 miliar rupiah. Halo, siapa? Sudah, bisa video call? Ini udah saya buka. Udah dapat, udah. Video call bisa? Video call. Rekam sudah Pak? Ini Sudah direkam sudah Pak? sudah direkam semua. Ini kurang buktinya. Udah dapat ya? Dapat. Buka apa itu nanti di
Koper itu disembunyikan di kolong tempat tidur terbungkus kardus. Uang dalam koper itu ditemukan dalam pecahan mata uang dolar sebanyak 3.600 lembar yang terbungkus plastik dengan rapi. Yang pertama, bahwa benar penyidik melakukan penggeledahan dan penyitaan di sebuah rumah ya di Jepara ya beberapa waktu yang lalu, itu pertanggal 13 April 2025, dan dari rumah tersebut ditemukan sejumlah uang dalam mata asing sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok ya, yang dengan mata uang asing 100 USD ya. Jadi kalau kita setarakan di kisaran 5,5 M ya. Nanti silakan dihitung ya kalau penyetaraannya. Dan terkait dengan itu perlu juga saya sampaikan bahwa penyidik sudah menyetor titipkan ya hasil sitaan tersebut di rekening penitipan lainnya di Bank BRI. Nah, jadi supaya rekan-rekan media juga memahami bahwa cara-cara kerja penyidikan terkait dengan penyitaan untuk sejumlah uang itu langsung dilakukan penyetor titipan, karena ini kan masih dalam proses di Bank Persepsi ya bisa. Uang tersebut telah dititipkan dalam rekening sementara selama penyidikan berlangsung. Kejaksaan Agung terus mendalami kasus ini termasuk mengungkap peran masing-masing tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya Kejaksaan Agung juga menetapkan sebanyak 8 tersangka dalam skandal suap vonis lepas kasus ekspor minyak sawit mentah atau CPO sebesar 60 miliar rupiah. Ya, ketujuh tersangka terdiri dari 4 hakim, 1 panitera, dan 2 pengacara. Sementara itu, pemirsa, tersangka lain merupakan Social Security Legal Wilmar Group. Kejaksaan Agung telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus dugaan jual beli putusan dalam perkara korupsi bahan baku minyak goreng. 3 diantaranya merupakan hakim dan 1 ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kejaksaan Agung mengungkap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan uang suap kepada 3 hakim sebanyak 22,5 miliar rupiah. Ketiganya adalah Jum Yamto selaku Hakim Ketua, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom selaku Hakim Anggota. Ketiganya saat itu menangani kasus perkara ekspor minyak sawit mentah atau CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara uang tersebut diberikan 2 kali dengan nominal 4,5 miliar rupiah dan 18 miliar rupiah dengan pesan agar hakim memvonis lepas 3 terdakwa korupsi. Pemberian suap ini terkait pengurusan perkara pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya yang menyeret 3 korporasi besar antara Januari 2022 sampai Maret 2022 agar majelis hakim yang mengadili memberi putusan perkaranya tak terbukti dan dapat lepas dari tuntutan hukum. Selain itu, sejumlah mobil mewah disita pihak Kejagung sebagai barang bukti. Mobil mewah tersebut merupakan milik para pengacara yang diduga berperan sebagai pemberi suap dalam kasus ini. Ada pula 21 motor dan juga 7 sepeda yang ikut disita. Tak hanya itu, Kejaksaan Agung juga menyita uang miliaran rupiah dalam bentuk pecahan dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura di rumah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan 3 hakim. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah ditangkap dengan dugaan penyalahgunaan narkoba, artis Fachri Albar menjalani tes kesehatan di Polres Metro Jakarta Barat. Hasil tes kesehatan menunjukkan Fachri Albar positif mengonsumsi beberapa jenis narkotika. Aktor Fachri Albar ditangkap di rumahnya di kawasan Cirende, Tangerang Selatan dalam kondisi sadar tanpa perlawanan.
Polres Metro Jakarta Barat telah melakukan tes urin terhadap Fahri Albar untuk mengetahui kondisinya. Hasilnya, Fahri positif mengonsumsi lebih dari 1 jenis narkotika. Kemarin kita sudah konfirmasi mengamankan saudara FA. Kemudian hari ini tadi kita sudah melaksanakan tes kesehatan, memastikan bahwa kondisinya dalam keadaan sehat dan baik. Setelah itu kita masih melaksanakan pendalaman, baik itu terkait peran maupun jenis dan jumlah barang bukti masih dalam pemeriksaan kita. Untuk hasil tes urinnya gimana Pak? Gimana? Hasil tes urinnya gimana? Untuk tes urin dinyatakan positif konsumsi beberapa jenis narkotika. Nanti jenis narkotikanya pada saat ditemukan, Pak? jenis dan jumlah barang bukti akan kita sampaikan nanti lengkapnya besok pagi saat konferensi pers. Saat ditangkap dia sama siapa? Mungkin ada ditemukan. Kemarin sudah disampaikan ya sama Kasat untuk diamankan sendiri di kediaman. Sebelumnya, Fahri Albar diamankan di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan pada hari Minggu kemarin. Saat diamankan, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga mengandung narkotika. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Iriansyah, dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Pemirsa, saat menangkap selebritas Fahri Albar pada Minggu malam, polisi juga menggeledah kamar Fahri. Ya, hasilnya polisi menemukan narkoba yang disembunyikan di bawah kasur Fahri. Seperti inilah pemirsa detik-detik penggeledahan yang dilakukan polisi di rumah Fahri Albar di kawasan Cirende, Jakarta Selatan. Petugas menggeledah kamar ini disaksikan langsung oleh Fahri Albar. Fahri menunjukkan tempat menyimpan sejumlah narkoba di bawah kasur. Petugas berhasil menemukan sejumlah barang bukti narkoba dan langsung diamankan. Komisi 13 DPR RI mendesak Barreskrim Polri membuka kembali kasus kekerasan dan eksploitasi mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia. Desakan tersebut karena menilai terdapat pelanggaran HAM berat pada kasus tersebut. Komisi 13 DPR RI menggelar audiensi dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan membahas kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia atau OCI. Pada audiensi yang dihadiri mantan pemain OCI ini, Komisi 13 menilai terdapat beberapa pelanggaran HAM berat yang dilakukan manajemen OCI berupa penyiksaan fisik hingga perdagangan manusia. Untuk itu, Komisi mendesak Barreskrim Polri untuk membuka kembali kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi tersebut. Nah, kita Komisi 13 ingin mengawal kasus ini terkait dengan tindak kejahatannya, bahwa Mabes Polri membuka kembali kasus ini dan katakanlah menghukum pelaku kejahatan ini kalau masih ada ya. Saya tadi belum melihat fakta seperti itu. Yang kedua, kehadiran negara dalam proses pemulihan, bahwa mereka adalah rakyat Indonesia, mereka selama ini sejak dari umur bayi sudah ditelantarkan dan dieksploitasi oleh oknum-oknum OCI. Saya pikir harus ada kehadiran negara untuk proses pemulihannya. Saya pikir itu. Sebelumnya diketahui bahwa proses hukum atas kasus ini terhenti pada tahun 1999 karena kurangnya bukti. Kasus ini bisa dibuka kembali dengan menggunakan pasal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, mengingat sebagian besar mantan pemain OCI diduga diperjualbelikan sejak masih usia dini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus berlanjut. Ya, karena sudah menjadi fitnah dan pencemaran nama baik dirinya mantan orang nomor 1 Republik Indonesia tersebut, ini akan menempuh jalur hukum. Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus berlanjut. Mantan orang nomor 1 Republik Indonesia tersebut akan menempuh jalur hukum karena sudah menjadi fitnah dan pencemaran nama baik bagi dirinya. Joko Widodo menyebut dirinya siap menunjukkan ijazah asli jika diminta hakim pengadilan dalam persidangan. Joko Widodo menyebut seluruh permasalahan ijazahnya telah diserahkan kepada tim kuasa hukumnya dan tinggal menunggu langkah-langkah berikutnya. Semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukum.
Emang apa aja kayaknya guyon-guyon. Pak, lihat sini Pak. Rame ya Pak. Ya, dia akan. Ya, Meski demikian, menurut kuasa hukum Joko Widodo, Yakub Hasibuan, Joko Widodo belum memberikan instruksi secara langsung kapan akan melayangkan tuntutan, meski nama-nama calon terlapor sudah diberikan kepada Joko Widodo. Ya, jadi sementara ini memang sudah ada 4 orang yang kami lengkapi semua dokumen dan bukti-buktinya. Kapan dugaan tindak pidana dilakukan, di mana dugaan tindak pidana dilakukan, dengan metode apa dugaan tindak pidana dilakukan, dan sebagainya. Namun untuk nama-nama tersebut belum dapat kami sampaikan sekarang. Tentunya ini masih menunggu kembali lagi konfirmasi akhir dari Pak Jokowi seperti apa. Namun jika nanti kami dapat arahan dari Bapak untuk melanjutkan langkah hukum ini, tentunya kami akan sampaikan. Jokowi menambahkan bahwa pihak-pihak yang menuntut dirinya tidak berwenang mengatur dirinya terkait penunjukan ijazah aslinya. Tim Liputan iNews melaporkan.